Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman santri Birrul Dain yang saya hormati dan muliakan, khususnya Mudir Ustaz Rio, Wakil Mudir Aci, Wakil Su'un, kalau di kuliah itu namanya apa? Su'un, Wakil Kuliah Su'un Tulab wa Ta'lim Ustaz Hangan, yang ngurusin jadwal kalian Ustaz Hangan. Bersyukur sama Ustaz Hangan saya. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu ya tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil intisabi ila manaratil ilmi fil alam wa huwa al-Azhar Syarif. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'd. Terima kasih sebelumnya dari semua teman-teman, khususnya panitia Markaz Birrul Dain. Saya sendiri dengan acara ini istifadah banyak. Tadi kalau kita bahasanya, kalau kita kuras ilmunya Ustaz Handan tentang keluhuhan, ini nggak bakal habis. Kalau pakai ember tuh ember penuh. Tadi tuh ujalah saja, gitu kan. Jadi saya sendiri istifadah berkesir dengan adanya acara seperti ini, apalagi lintas fakultas, ya kan. Saya nggak ngerti apa tuh ilmu istiqoq, ilmu arum, nggak ngerti gitu kan. Tapi dengan dengan saya ada gambaran sedikit, dan itu jazakumullah khairul jaza ala khidmatil ilmi ala khusus lughatil arabiyyah, seperti itu. Selanjutnya sebenarnya bukan khusus ya, kalau saya tuh apa mubtadi, saya itu masih baca Fathul Qorib, gak jauh-jauh Fathul Qorib. Kalau syariah ini bahasanya fakultas syariahnya tinggi sekali serius. Tapi oke lah, mohon maaf diputar ya teman-teman, operator dibuka aja. Wah, saya nggak tinggal ini. Saya mau ngasih pertama ya, sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan kalian, kita semua thalibul ilmi harus membedakan antara dua hal, dan ini prinsip. Bedakan antara al-ilmu wal ma'lumat, antara ilmu dan informasi. Ilmu itu ada rukunnya, ada hal yang mendasari dan harus ada, seperti itu. Seperti yang dikatakan Syekh Jum'ah, saya lupa sempurna kata beliau, tetapi ilmu itu mempunyai rukun minimal 3 hal, dan ini harus terpenuhi. Ketika kita baca internet, baca Facebook, apapun yang ada di internet, itu namanya bukan ilmu. Ingat-ingat, namanya bukan ilmu, tapi maklumat. Kenapa? Karena tidak didasari oleh rukun ilmu. Apa rukunnya ilmu? Misalkan pertama, apa? Al-ustad, guru. Guru bukan sembarang guru, tapi guru yang mempunyai sanad keilmuan yang muttasil. Idza kana fi syariah muttasilun ila ashabis syariah. وإذا كان في التخصص لغة العربية متصل إلى أصحاب اللغة. هكذا إذا كان في العلوم العقلية. Seperti itu ya. Jadi yang pertama apa? Ustadz, al-ustadz atau guru. Dan ini tidak ditemukan kecuali di mana? Di tempat-tempat yang memang dia concern tentang pendidikan. Yang pertama guru, kata Syekh Jum'ah. Yang kedua apa? Al-kutub. Apa? Kutub. Kutub itu seperti apa? Seperti halnya ya panduan, katakan. Harus ada panduan. Nggak sembarangan. Maka kalau kita melihat orang-orang misalkan di Indonesia ini, mohon maaf ya, terlepas kalian setuju atau nggak setuju, di Indonesia banyak orang belajar tuh ya, dari dasar langsung ke atas, akhirnya oleng, ya kan? Ngomongnya kemana-mana. Kenapa? Karena dia tidak bertahap dengan buku-buku yang telah ditentukan. Namanya al-kutub al-mudarrasah, kutub-kutub yang menjadi panduan di dalam setiap fan ilmu. Karena ilmu itu mempunyai khususnya ya. Nanti saya kesininya sekilas saja ini, saya ngasih ini saja. Yang ketiga, rukunnya ilmu adalah apa? Al-bi'ah. Apa? Al-bi'ah, lingkungan. Kalian nggak bisa
tiap hari di pasar, misalkan di jalan kerjaannya ya kan jadi pekerja apa misalnya, terus mengatakan tentang syariat, tentang fikih, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada rukun ilmunya. Maka ketika kalian baca di Facebook apapun tentang informasi itu namanya bukan ilmu. Sekali lagi bukan ilmu, artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiahan seperti itu. Harus adanya apa? Al-kutub. Yang ketiga, yang keempat namanya al-manhaj. Apa? Al-manhaj, metode. Metode ini tidak bisa didapatkan kecuali dari guru tadi sebenarnya. Jadi sebenarnya ini farakun, tapi dibuat sebagai rukun asasi yang lain. Jadi al-manhaj harus ada metodenya, nggak sembarangan kalian belajar. Makanya ketika kalian belajar apa? Belajar matik, misalkan kayak Sanawi dulu sama saya. Ini bukan takhusus saya sebenarnya, tetapi saya pernah belajar tentang hal itu, misalkan. Atau mau belajar nahwu sama saya misalnya, itu bukan takhusus saya, dalam artian saya pernah belajar sebagai mubtadi di dalam ilmu itu. Itu beda lagi kalau belajarnya ilmu fikih, misalkan ilmu ushul fikih, ya diijabanin sampai kalian mentok otaknya misalkan seperti itu. Gitu ya. Dan maksudnya metode ini harus dilakukan. Kenapa? Karena mau tidak mau ketika orang itu misalkan kayak kereta lah ya, kereta jalan ada relnya kan, ini kereta nggak ada relnya ya, buru-buru mau jalan mesti oleng di awal juga kan, seperti itu minimal 4 rukun. Selanjutnya saya ingin memaparkan sebelum masuk ke sini, sekali lagi ini nanti ujalah saja seperti Ustaz Hanan, bisa dibaca nanti rekomendasinya. Secara umum ilmu itu nanti di dalam kajian syar'i atau di dalam kajian Al-Azhar lah secara umum, nanti ilmu itu bisa dibagi kepada satu sisi ya, satu angle yang min haitsu dia akliyah, syar'iyah atau lughawiyah, maka ada nama ilmunya ilmu syar'iyah, ya kan? Ada ilmu ulumul lughawiyat, ada ulumul aqliyat, ada ulumul syar'iyat. Jadi secara umum ada 3. Atau kita misalkan mau mengklasifikasikan ilmu itu, misalkan ada ulumul maqasid, ya kan? Ada ulumul wasail, gitu ya. Jadi min haitsu mana, kita melihat ilmu itu dari sudut pandang mana, sebelah mana. Maka dia akan yanqasimu ila aqsamin haitsu kan yanqasimu min haitsu huwa dilihat dari mananya, seperti itu ya. Maka ada ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu kalau kita melihat di referensi tadi Ustaz Hanan, di salah satu referensi Ustaz Hanan tadi dikatakan Syekh Isom Zibtawi, ya kan, salah satu muridnya Syekh Jum'ah. Terlepas kalian kita ini ya istifadah dengan masyayikh semuanya lah, kita dengan siapapun kita istifadah selama itu masih ilmiah ya. Ya di situ dikatakan ilmu maqasid itu ada 4. Ada ilmu at-tafsir, ya kan, al-hadis, al-aqidah, tauhid. Yang keempat al-fiqh. Itu ilmu maqasid. Wa ghairiha minal ulum al-madhkura yang dipelajari di Al-Azhar, itu namanya ulumul wasail. Ulumul wasail, usul fikih, asas syar'iyyah kalau dibikinkan. Ilmu lughawiyat itu wasail. Tapi benar kata Ustaz Hanan, kalau kalian pintar bahasa Arab, itu dasar utama untuk mengkaji ulum syar'iyyah adalah bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu jadi dasar ya, walaupun dia wasail, tapi dia di syariah dikatakan apa? Al-maqasid al-wasail hukmul maqasid. Jadi kalau kalian pengen bisa ilmu agama, ya harus bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena di dalam kaidah dikatakan al-wasail hukmul maqasid. Jadi mau tidak mau, ya kan, seperti itu. Wasail, wasilah itu harus kita jalani. Kenapa? Karena kita tidak mungkin sampai kepada pemahaman syariat yang benar kecuali dengan apa? Dengan wasilah tadi kita lakukan dengan secara bertahap. Ya gitu ya. Jadi itu mukadimahnya. Arkanul ilm, mal farqu bainal ilm wal ma'lumat. Al ilm hunaka arkanun la budda min, lakin al ma'lumat mujarrad al akhbar, informasi ya, informasi apapun. Nah itu. Jadi kalau tidak memenuhi rukun, ya usah informasi seperti itu. Dan yang kedua, aqsamul ilm min haitsu hiya syar'iyyah awil aqliyah awil lughawiyah aw min haitsu hiya al maqasid aw min haitsu al wasail. Ini mukadimah. Selanjutnya masuk ke pembahasan di dalam kajian syariah. Sebenarnya teman-teman sama sebenarnya dari kajian Ustaz Hanan tadi.
syariah itu sebenarnya banyak. Apalagi kalau kalian baca Kulliyatus Syariah wal Qanun, itu ada kata-kata wal Qanun. Nah itu yang menjadikan syariah itu hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah kata-kata wal Qanun. Karena dari Qanun, karena dari syariah itu Qanun itu hidup. Jadi kalau kalian pernah dengar ada misalnya fikih kebangsaan, ya kan? Fikih apa misalkan pertanian, fikih ada namanya nanti fikih kelautan, banyak. Artinya apa? Kajian-kajian seperti itu terus berkembang. Kenapa? Selain tatawwurat al-hadas, kejadian-kejadian kita manusia selalu berkembang, karena syariat itu apa? Al-Quran dan hadis itu sholihatun likulli zamanin wa makan. Makanya kenapa? Karena rohnya yang dipakai ya. Jadi kalau kita misalkan ini hadis ini misalkan kajian saya nanti di doktoral misalkan Satrio itu tentang mabda' siyadatud daulah, ya kan? Mabda' siyadatud daulah ala iqlimiha al-bahri muqaranatan baina al-qanun al-'am wa al-qanun al-andalusi wal fiqh al-islami. Artinya di sini apa? Di sini ada kesinambungan, ada korelasi yang erat antara syariah dengan undang-undang internasional tentang kelautan. Kalau kita kaji nanti ya nunggu setahun atau 2 tahun lagi lah ya, risalahnya jadi nanti bisa jadi situ undang-undang kelautan yang kita dianggap ini enggak syar'i ini enggak sesuai dengan Quran hadis nih. Ternyata di situ ada titik temu yang menyatukan antara undang-undang konvensional dengan undang-undang syariah Islamiyah ataupun al-fiqh al-islami. Nah itu kenapa? Karena kita bukan mengkaji teks daripada fikih yang ada, tetapi mengkaji rohnya syariah. Jadi spirit daripada fikihnya itu yang kita hidupkan, maka akan ketemu. Kenapa? Sekali lagi karena syariat Islamiyah itu apa? Al-Quran hadis itu sholihatun likulli zaman wa makan, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sedikit-sedikit misalkan ini maaf kalau kurang setuju. Wah, ini enggak sesuai dengan syariah nih. Ini enggak syariah nih. Undang-undang Indonesia enggak. Tidak seperti itu. Sekali lagi, kalau kita mau mengkaji undang-undang wad'i ya, istilahnya al-qanun al-wad'i misalkan, baik itu internasional, lokal ataupun semi lokal misalkan, undang-undang khusus tentang Aceh misalkan. Itu semuanya sebenarnya kalau kita mengkaji itu apa? Sesuai dengan roh syariah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Izzuddin Abdus Salam di dalam Al-Ahkam Al-Qawaid Al-Kubra, di dalam Al-Ahkam Usuliyahnya beliau mengatakan apa? Asy-syari'atul Islamiyah tujuannya cuma satu apa? Daf'ul mafasid. Kalau ditambahkan wajalbul masoleh, tujuannya cuma 2, mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan. Selama itu masih di dalam dairah ini, maka dinamakan sesuai dengan syariatul Islamiyah, ya kan? Jadi jadi jangan sedikit-sedikit ini kok syariah ini. Makanya sekarang di Indonesia alhamdulillah ada namanya apa? Ekonomi syariah, ya kan? Para pegiat ekonomi syariah itu sebenarnya menghidupkan kembali fikih-fikih yang sudah ada, ya kan? Tinggal diwasolkan, disambungkan dengan fikih Islaminya bagaimana, dikaji secara syariah. Jadi sekali lagi nanti di dalam praktek kajian-kajian qanun atau syariah itu sangat berkaitan erat. Makanya Al-Azhar itu namanya kuliahnya Kulliyatus Syariah wal Qanun. Dan itu nggak ada di kuliah manapun kecuali dari Al-Azhar itu, ya kan? Dari Al-Azhar itu. Oke, sekarang masuk ke kajian bukunya lah ya. Itu sudah cukup ya sebagai mukaddimah, dan itu saya pikir sudah berapa menit tadi, sekitar sudah 15 menit tadi obrolan tadi. Jadi tinggal 15 menit ya saya. Selanjutnya masuk ke, saya nggak bisa ngelihat teman-teman. Nggak bisa ngelihat saya. Apa nanti diputar aja begitu. Saya tadi mau takut. Di situ saya cuma menuliskan kitab ajar atau mudarrasah mu'tamadah bidang Fakultas Syariah Al-Azhar. Seperti yang saya sampaikan, sebenarnya ini berat dalam artian kalau kita mau menguliti tidak habis, hanya sebagian kulit tidak akan habis. Di situ dikatakan dibuka malis teman-teman. Di situ ada, misalnya kita klasifikasikan nanti, di situ ada ilmu fiqh, ya kan? Ada ilmu usul fiqh misalkan, ada ilmu fiqh muqaran,
ada fikih siyasah syariah, ada apa lagi misalkan fiqh banyak ya, dan fikih juga banyak, ada fiqhul mawaris, ada fiqhul ahwal syahsiyah, ada fiqhul muamalat, nanti muamalat dibagi lagi muamalat maliyah, muamalat ghair maliyah, banyak sekali sebenarnya. Cuman di sini cuma saya mengatakan fan fikih misalkan. Yang pertama dari kitab, karena saya dari fikih Muqarrin, jadi saya mengambil mazhab yang lain juga. Jadi saya Al-Hanafi misalkan, ya Hanafi nanti juga sama kalau seperti di dalam lugah, nanti ada mubtadi, ya kan, ada mutawassit, ada muntahi. Setiap nanti kalau kita tahu setiap ilmu itu kan, setiap pelajaran atau buku itu kan terbagi sebenarnya ya, kalau kita mau mengklasifikasikan itu yang pertama tentang matan, mutunul ilmiah, ya kan, mutunul ilmiah. Maka ada satu syair dikatakan apa, man hafizul mutun haza al-funun. Benar itu, silakan kalian hafalin matan-matan ilmiah, dengan itu kalian akan mendapatkan semua yang ada di fan ilmu itu. Gitu. Maka di situ hanya yang pertama itu mutunul ilmiah, maka mubtadi itu tentang mutun-mutun ilmiah. Kemudian ada syuruh, ya kan, penjelasan dari matan-matan ilmiah itu. Kemudian ada hawashi, ya kan, catatan pinggir. Ini khususnya tentang kajian syariah sebenarnya, baik itu usul fikih, siyasah syariah atau yang lainnya. Dan saya pikir di dalam kajian Naudhuri yang lain, di dalam fakultas, 3 fakultas besar di Al-Azhar, itu tidak lepas dari hal itu. Jadi ada mutunul ilmiah, ada apa, syurah namanya, atau syawarih, ada namanya al-hawashi, seperti itu. Di situ tertulis Al-Hanafi ini mubtadi. Nanti kalian minta saja PDF-nya sama apa, operator ya, sama panitia gitu, kalau mau dilihat. Dan ini saya tidak lain, saya istifadah dari Syekh Isam Ziftawi sama Kutubul Mu'tamadah yang ditulis oleh Syekh Jum'ah. Jadi sekali lagi saya hanya menyambung lisan, ya kan, menyambung lisan apa yang ditulis oleh masyayikh kita, seperti itu. Jadi tidak ada iktikar dari saya. Saya cuma ngapa supaya nerjemahin bahasa Indonesia saja dan menyampaikan kepada kalian. Ikutin langkah-langkah yang dijalani oleh para ulama di dalam thalibul ilmi, ya kan? Jangan sampai loncat-loncat suka-suka, nggak boleh. Ini kalau kalian mau Hanafi misalkan, nanti di mubtadi ada Nurul Idah wa Najatul Arwah di Syirin Bili. Ini orang ajami ya. Jadi Hanafi itu banyak ajam. Kalau kita tahu pembagian di dunia sekarang, madhab al-arba'ah itu Hanafi itu sebenarnya ajam semua sebenarnya. Dari Irak sana, Irak, ya kan, Iran, Rusia, itu Hanafi. Maka ini penulis orang Hanafi, orang ajami. Artinya kalian, kita sebagai orang Indonesia jangan pesimis. Nggak mungkin saya bisa, jangan. Banyak. Kalau kita mau kaji hadis, nanti Ustaz Dario akan menjelaskan tentang ilmu hadis, itu kan banyak ya, Ustaz Dario ya. Muhadis yang bukan Arab, Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak sekali. Termasuk imam madhab yang Arab itu cuma Imam siapa? Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ya kan? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu bukan orang Arab, orang ajam istilahnya itu. Nah itu di sini ada bisa ya. Jadi saya menyebutkan di sini sama seperti dengan hanya sebagai contoh, karena setiap buku sebenarnya ya itu bisa kita klasifikasi banyak. Misalkan di sini saya menuliskan 2 buku, Nurul Idah sama Matan Mukhtasar Al-Qaduri. Sebenarnya banyak yang satu level dengan ini, tetapi ini kutub mu'tamadah indal Hanafiyah al-Madrusah khusus fil Azhar. Seperti itu, seperti yang dikatakan Syekh wa syuruhihima, dan syarah keduanya. Kemudian yang mutawassit ada al-ikhtiyar li ta'lil al-mukhtar lil musili. Ini juga sama, bukan orang Arab, masih orang-orang situ juga. Wa syuruhi wa hasiyati. Kemudian level 3-nya ada Maqnul Hidayah lil Marghinani. Nah, ini yang jadi apa? Jadi masterpiece-nya mazhab Hanafi ini dari matan ini, dari kitab namanya Al-Hidayah. Kemudian disyarah namanya dari Al-Bidayah Al-Muqtadi, kemudian syarah Al-Hidayah, keduanya oleh Imam Marghinani. Kemudian banyak mensyarah, salah satunya nanti yang terkenal adalah Umdatul Muhaqqiqin indal Hanafiyah Kamaluddin Ibnu Humam dalam kitabnya Fathul Al-Qadir Syarahil Azizul Fakir. Itu mu'tamad sekali indal Hanafiyah, Sadatul Hanafiyah, termasuk Ibnu Abidin, ulama pembesar Hanafi modern muasirah, muftinya dinasti Utsmaniyah yang terakhir itu Tuh Utsmani,
Ibnu Abidin Al-Hanafi itu terpengaruh oleh Imam Al-Kamal Ibnu Humam seperti itu. Itu dari mana? Dari Fathul Qadir. 10 menit lagi. Oke. Yang selanjutnya Al-Maliki, ini saya sama ya Ujala ya. Jadi di sini sekali lagi buku-buku yang saya sebutkan di sini itu sekedar contoh, 1 atau 2 saja. Tapi banyak yang satu level. Kemudian ada fikih Maliki, itu juga sama, diklasifikasikan bisa muqtadi, muntahi sama mutawasid sama muntahi. Itu di muqtadi ada namanya Al-Muqaddimah Al-Asmawiyah, ya kan? Al-Muqaddimah Al-Asmawi lil Imam Al-Asdawi. Al-Risalah li Abi Zaid Al-Qayrawani, ini ada nih, ini semuanya yang Qaduri tadi di Masjid Azhar ada darasnya. Kemudian ya Abi Zaid Al-Qayrawani atau Ar-Risalah itu juga dibahas, dikaji. Itu yang ngajinya Hay'ah Kibar Ulama fil Azhar yang sekarang itu guru saya juga di Syariah. Saya lupa itu namanya. Yang selanjutnya level mutawasid ada Aqrabul Masalik fi Madhabil Imam Malik li Imam Dardir, ya kan? Itu semuanya baik Imam Asmawi, ya kan, atau Imam Dardir itu di Mesir, di Kairo malah ini orangnya itu wafatnya di Kairo. Kemudian ada level 3 yaitu muntahi, maksudnya level orang yang sudah kayak katakan kalau doktorah lah ya. Jadi S1, S2, S3, S3-nya itu adalah muntahi. Jadi dia kajiannya misalkan kayak saya ini sebenarnya nggak level loh, ngajinya masih takrib itu apa sih tadi SMP itu kan, tapi kajian terakhir juga apa itu kan. Nah ini di sini level 3 itu apa? Level 3 itu levelnya level doktorah, ya, level muntahi. Ini ada kitab namanya Mukhtasar Khalil, ini masyhur sekali dalam Sadatul Malikiyah. Kemudian ada Mukhtasar Ibnu Hajib, ya, atau nama lainnya Jami'ul Jami'ul Ummahat, seperti itu. Itu banyak surahnya teman-teman. Kalau kalian mau takhusus misalkan di fikih muqarrin, yaitu saya lihat bukunya itu pusing. Ini buku berjilid-jilid, nggak kalah sama nanti Sadriun tentang hadis ya, tafsir Hanban juga tadi kan sama berapa jilid, nggak kalah lah. Ala kulli hal, baik kuliah syariah, lughah, atau usuluddin, itu ulamanya mancor semua itu. Ulama yang alimnya bukan. Kalau kalian mau belajar satu ulama saja, satu pemikiran ulama, misalkan siapa? Kalian misalkan suka dengan pemikirannya yang terus ya, misalkan kalau di fikih itu misalkan ada namanya Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, satu orang saja kaji semua bukunya, semua pemikirannya, walim, saya yakin itu, yakin banget, kalian bukan alim. Ini orang sekarang misalkan saya lah, bukan ngomongin kalian, saya ngaji ini, nggak ada yang matang, nggak ada yang bisa ya kan. Cuma sekedar bisa apa? Bisa ngomong tok ini seperti itu. Dalam praktiknya misalnya seperti itu kan. Nah, ala kulli hal menurut saya kita cukup mengkaji satu fan ilmu dari fununul ilmiah. Misalkan kalau fikihnya Syafi'i, muqtadnya 1, dah dalemin itu. Kemudian tawasid dalemin. Kalau di fikih ya, kalau di lughah misalkan sama. Jangan terlalu banyak karena ulama itu kaya dengan pemikiran. Kemudian yang ketiga Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i atau Madzhab Syafi'iyah, di situ ada matan Abi Suja, ya kan, matan Abi Suja biasa itu kalian kalau di SMP atau ya tadi itu matan Abi Suja. Kemudian ada yang satu level dengannya At-Tahrir atau Az-Zubad, matan atau Nadham Az-Zubad itu adalah level muqtadi. Jadi mutunnya ya, mutun ilmiahnya. Dan syarah atau hawasyinya itu masih level muqtadi seperti itu. Jadi kalau saya bawa misalkan Hasya Baicuri itu muqtadi, jangan aneh, itu muqtadi, masih SMP gitu, seperti itu sama. Kemudian level 2 di situ ada Al-Manhaj atau Minhajul Qawim Ibni Hajar Al-Haytami misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi Al-Bahjah Al-Wardiyah. Ini sebenarnya saya juga banyak ya, saya pengkaji syariah misalkan atau fikih Syafi'i, ternyata banyak buku-buku Syafi'i yang nggak ngerti, maksudnya baru dengar udah banyak sebenarnya. Apalagi takhususnya Ustaz kan lugu, ya asing banget bagi saya itu seperti itu. Apalagi Ustaz Rio misalnya, wah ya lebih asing gitu ya. Makanya istifadah dari majelis ini mudah-mudahan ada ghirah lah minimal, ada keinginan untuk bisa dari setiapan ilmu itu walaupun muqtadi saja seperti itu. Kemudian level 3 ada Al-Minhaj, dari ini Mr. Fis-nya ya, Master Fis-nya Madzhab Syafi'iyah ya. Al-Minhaj lil Imam Nawawi. Ini jadi kalau kita belajar fikih madzhab arba'ah, saya melihatnya ya, bukan saya sih, ulama-ulama dokter mengatakan yang nasab keilmuannya nyatu, menyambung dari mulai
muassis, misalkan kalau Syafi'i, kalau madzhab Syafi'i itu Imam Syafi'i, sampai ulama terakhirin itu keilmuan bukunya ya, itu nyatu, dia mempunyai garis yang lurus. Misalkan saya contoh, kalau di dalam madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu mohon maaf tidak mempunyai seperti Imam Syafi'i di dalam menulis kitab Al-Um, ya kan? Al-Um itu induknya fikih Syafi'iyah. Dari Al-Um ini nanti ada kitab Mukhtasar Muzani, ada kitab namanya Mukhtasar Al-Buti, ya kan? Dari 3 kitab besar ini kemudian ada ulama setelahnya lahir banyak sekali. Salah satunya nanti ada Al-Imam Abdul Ma'ali Imam Al-Haramain Al-Juwaini di dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Ini juga kitab terbesar di dalam sejarah, dan ini kitab Muqarrin ya, bukan hanya kitab Syafi'i, dalamnya Muqarrin. Kemudian kitab ini diringkas oleh muridnya Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit. Al-Wasit diringkas lagi Al-Basit, Al-Basit diringkas lagi oleh Al-Wajiz. Dari Al-Wajiz nanti diringkas oleh 2 ulama besar. Satunya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, kemudian yang keduanya adalah Imam Ar-Rafi'i. Dari 2 kitab ini, ya ini jadi kitab besarnya Syafi'iyah. Maka di sini katakan yang terakhir itu ada level ketiga Al-Minhaj, maksudnya Minhajut Talibin lin Nawawi. Dan kedua ada Al-Hawi As-Saghir. Ini juga ringkasan dari kitab Raudhatut Talibin lil Imam Nawawi seperti itu. Ibnu Mukri seperti itu. Kemudian ada Hasyiah Usyurah yang lainnya. Selanjutnya yang keempat itu kan ada madzhab Hambali. Sama madzhab Hambali, Sadatun al-Hanabilah sebenarnya itu adalah orang-orang alim. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan kalau kita bicara tentang kitab fikih Muqarrin, nanti ada kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Setiap kita bicara fikih Muqarrin pasti itu rujukannya. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada kepakaran ulama Hanabilah di dalam masalah fikih. Sadatul Hanabilah ya, Hanabilah yang ori ya, yang ori maksud saya. Nanti ada level 1 misalkan zat mustaqna misalkan. Ini mohon maaf kalau ada yang kurang lepas nih ya bahasanya. Ada zat mustaqna dan ar-raud al-murabba. Ini punyanya Imam Al-Buhuti seperti itu, Al-Mardawi. Saya makanya kenapa Al-Azhar itu tetap memasukkan Al-Hanabilah atau Madhab Al-Hambali di dalam kajian fikih, di dalam madhab resmi Al-Azhar, di dalam Al-Madrasah misalkan seperti itu, karena memang ulama-ulama Hanabilah itu sangat kompeten sekali di dalam bidang fikih seperti itu. Nah itu banyak. Kemudian yang level 2 Muntahi Al-Irada Ibnu Hajib. Ya, ini Ibnu Hajib ini, jadi ulama dulu itu kadang dia madhabnya 2. Satu orang tuh madhabnya 2, kayak Ibnu Hajib, dia Syafi'i Hambali, ya kan gitu. Ada nama kalau kalian pernah dengar Ibnu Daqiq Al-Aid, itu Maliki Syafi'i, ya kan gitu. Jadi nggak aneh, nanti misalkan ada Nur Salman Syafi'i Hanafi, nggak aneh. Kenapa? Karena situ ulama kita itu, bahkan nanti kalau kalian sudah menjadi misalkan ya, mohon maaf nanti bukan mohon maaf, syukur-syukur gitu. Ketika kalian sudah alim banget di dalam bidang fikih, kalian lepas dari bermadhab secara sharih gitu. Misalkan banyaklah ulama-ulama kita di Azhar misalkan dia itu tidak menonjolkan ke madhabannya seperti itu. Tetapi ini mohon maaf, ini kalau kita ada muridnya Syekh Ali Jum'ah misalnya di sini, wah pasti ngerot saya, pasti. Karena madrasahnya Syekh Ali Jum'ah itu sangat Syafi'iyah sekali. Jadi kalau ada orang fikih Muqarrin habisin orang fikih Muqarrin. Kalau kalian tahu Dr. Sa'dun Hilali sedangkan, wah itu kan bukan mohon maaf, ini guru-guru saya semua, guru-guru kita semua kan gitu. Tetapi secara keilmuan adu komentar dengan Syekh Ali Jum'ah itu masya Allah. Itu tahun berapa itu di majalah Azhar itu debat antara beliau dengan balas tulisan. Akhirnya diruntut. Nah ini bagus. Artinya apa? Artinya kita sebagai fikih Syafi'i misalkan pengikut Syafi'iyah tetap dengan Syafi'iyahnya, tetapi jangan terlalu. Maksudnya jangan terlalu. Karena apa? Karena Imam Nawawi juga kan menulis kitab Al-Majmu'. Di dalam Al-Majmu' beliau mempunyai ikhtiyarat, pilihan-pilihan fatwa beliau yang keluar dari mazhab Syafi'i. Kan gitu. Karena setiap fikih semuanya sama fi daerah syariat Islamiyah seperti itu. Wah, jadi kalau yang ngomongnya orang fikih Muqarrin, kalau orang yang ngomong fikih Syafi'i, wah nggak mau, kuat kegel dengan Syafi'i. Kemudian level 3 Mukhtasar Khirqi dan Al-Muqni. Mukhtasar Khirqi ini nanti yang disarah oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, gitu ya. Jadi dia mempunyai akar sebenarnya, tetapi sekali lagi
kitab-kitab buku dari madzhab fikih arba'ah yang paling runtut dari mulai mu'alif, muassis madhab sampai kitab-kitab yang paling kecil itu adalah kita bukan iftikhar ya, bukan iftikhar dengan Syafi'iyah, tetapi memang di dalam sejarah menunjukkan bahwa fikih Syafi'i atau Syafi'iyah itu silsilahnya sangat runtut sekali seperti itu. Berapa menit lagi teman? Udah habis. Wah, gitu ya. Mohon maaf ini fikih usul fikih yang lainnya dilanjutkan, dan silakan kalau ada yang tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ististimaikum walaufu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Bersama dan Syekh.